Teman-teman udah pada tahu belum kalau di Wanagama Nusantara sudah banyak nih ya rusa seperti ini. Dan juga kemarin pada nanya di kolom komentar tentang Dayak Center. Nanti kita akan bahas. Masih sama saya Dirana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 8 Maret tahun 2026 ya. Nggak terasa sudah tanggal 8 aja nih kita ya. Saya Dirana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Dan hari ini seperti teman-teman lihat tadi ya, saya akan ngajak teman-teman ke area Wanagama Nusantara yang melihat ada beberapa rusa di sana. Terus juga ke training center PSSI. Terus kita lihat di depan kita ini ya, ini adalah rusun ya, rusun MBR teman-teman. Tapi sebelum lanjut seperti biasa saya akan bacain pantun dulu ya. Burung elang terbang ke utara, hinggap sebentar di dahan cemara. Salam hangat dari Nusantara, simak kabar hari ini bersama Dian Rana. Oke teman-teman semua, kita lanjut ya untuk melihat ke area ini, ke area rusun ya. Ini rusun MBR atau masyarakat, atau kepanjangannya itu rusun masyarakat berpenghasilan rendah, dan ini berada di area premium ya kalau saya lihat, di antara training center PSSI dan juga rumah sakit Abdi Waluyo. Untuk sementara itu yang terlihat, tapi nggak tahu ya beberapa tahun ke depan atau mungkin puluhan tahun ke depan, nggak tahu di kawasan ini akan ada bangunan apa lagi. Tapi yang saat ini yang sudah terlihat itu training center PSSI, dan juga tuh di depan sana ada Abdi Waluyo. Dan kita bisa lihat ya di kawasan ini sudah berdiri ya, berapa lantai itu? 1, 2, 3, 4 lantai ya. Jadi bangunan ini kalau kita lihat bangunannya ada 4 lantai di kawasan sub WP 1B ya, di kawasan sub WP 1B yang dekat dengan tuh di sana rumah sakit Abdi Waluyo. Nah, jadi dari sini tidak jauh tuh ke kawasan Abdi Waluyo dan juga jalan utama. Jadi jalan utama itu yang saya maksud adalah dari arah KIPP 1A ya, dari arah area-area istana itu sampai ke sini itu lurus aja nyampe itu ya. Jadi di kawasan ini teman-teman tidak terlalu sulit untuk menemukan kawasan ini karena dari arah KIPP itu lurus aja sampai ke area sini. Jadi ada rumah sakit Abdi Waluyo, langsung aja belok kanan nyampe itu ke sini. Dan ini ya situasi terbaru di kawasan rusun MBR. Nah ini saya akan coba ya melihatkan akses ya, jalan akses dari sini sampai ke area Wanagama Nusantara ya. Nah kalau saya lihat di area ini udah cor juga ya, sebelumnya kan masih berbatu ya, berbatu dan tanah, sekarang sudah mulai dicor, bahkan sudah dimulai dipasang lampu jalanan kan tuh di bawah sana. Oh ya, buat teman-teman semua, ini saya izin iklan dulu ya tentang buku saya yang belum ikutan order. Silakan diorder melalui website saya yang ini ya, tuh di www.dianrana.id atau melalui IG saya tuh yang ini. Di sana sudah saya lampirkan untuk link pembeliannya ya, dan itu masih pre-order. 100 buku aja yang akan saya terbitkan untuk perdana. Jadi buat teman-teman yang belum sempat ikutan, silakan klik ya itu website saya dianrana.id. Dan kemarin ada yang nanya, "Bang, itu bukunya tentang politik kah?" Bukan ya teman-teman, itu bukan buku tentang politik. Itu buku tentang refleksi dan juga tentang apa yang saya rasakan selama mengikuti perkembangan IKN ya dari awal, dari 2021 ya. Dan memang itu juga bukunya jauh sebelumnya ya, bukan cuma tentang IKN tapi dari tentang saya kecil, transmigrasi di Sulawesi, banjir ya. Pokoknya semua saya ceritakan di sana, kisah-kisah nyata di sana, dan membuat teman-teman juga mungkin kalau yang membaca secara utuh dari awal sampai akhir, banyak pelajaran hidup yang bisa mungkin dipelajari gitu dari kisah yang saya tuliskan dalam buku tersebut. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ya kunjungi website saya tuh yang ini ya, dianrana.id. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua ya ke area Wanagama Nusantara yang saya bilang tadi ya, yang saya bilang tentang rusa ya. Saat ini kalau saya lihat banyak loh teman-teman rusa di kawasan ini, dan bukan cuma 1-2 tapi banyak. Saya kira cuma 1-2. Saya waktu itu kan pernah kesini ya, waktu ada beberapa hari yang lalu gitu saya jalan-jalan ke sini. Saya memang lihat dan saya kira cuma 1 atau 2, ternyata banyak ya. Saat ini saya coba lihat gitu, tadi itu saya lihat banyak, dan saya coba lihat lebih dekat nih, saya coba ke area Wanagama untuk teman-teman bisa lihat juga. Dan mungkin nanti pada saat di sana saya akan coba zoom ya untuk kameranya supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Dan seperti biasa ya, ini kan kamera drone itu tidak seperti iPhone ya. Kalau iPhone kan zoomnya kayak mulus gitu. Nah kalau drone itu kayak tepatah gitu, harus berhenti, jadi kayak mindah kamera gitu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau tidak nyaman ya. Jadi ini saya coba akan zoom dulu.
Nah, ini sudah saya zoom tuh, di depan sana sudah terlihat ya ada beberapa rusa. Saya coba lihat dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 penampaknya ya. Ada 10-an, 11. Ya kan, yang terlihat lah ya, yang terlihat di kita ini ada 11. Cuman total semuanya mungkin ada teman-teman yang tahu atau apakah lebih dari 11. Nah, itu ya, jadi suasana di area Wanagama Nusantara dekat dengan ini ya, pusat penelitian ya yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, ini dia ya. Saya akan coba putarin dulu sebelum nanti ke area bangunannya ya. Bangunan pusat riset yang ada di kawasan ini. Nanti juga kita akan coba ke training center dan juga ke SMA Taruna Nusantara ya. Nah, ini saya coba ke area bangunannya dulu ya, bangunan pusat penelitiannya yang ada di kawasan ibu kota Nusantara. Oh ya, tadi tentang ini ya, saya belum bacain rangkuman berita nih ya. Saya coba rangkum dari RRI teman-teman. Saya coba rangkum dari RRI tentang Dayak Center yang kemarin banyak juga yang komentar-komentar di beberapa video sebelumnya yang nanyakan tentang Dayak Center. Saya coba cari-cari tahu dan saya dapatkan berita dari RRI dan ini saya rangkum ya. Teman-teman semua, tokoh Dayak Panglima Jilah ini saya rangkum dari RRI ya teman-teman, bertemu dengan Presiden ke-7 Indonesia Bapak Joko Widodo di kediamannya di Solo pada 5 Maret 2026. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 30 menit itu membahas kelanjutan rencana pembangunan Dayak Center di kawasan ibu kota Nusantara. Panglima Jilah menjelaskan bahwa masyarakat Dayak masih menunggu realisasi pembangunan Dayak Center yang sebelumnya dijanjikan. Ia berharap proyek tersebut dapat mulai dibangun pada tahun ini atau paling lambat tahun depan. Dayak Center nantinya direncanakan menjadi pusat budaya dan ekonomi masyarakat Dayak. Fasilitas ini akan menampilkan galeri budaya, kegiatan UMKM, serta berbagai unsur adat, tradisi, dan juga tarian Dayak. Tujuannya tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Menurut Panglima Jilah, Pak Jokowi menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut karena pembangunan Dayak Center merupakan bagian dari janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat Dayak terkait pembangunan IKN. Perwakilan dari Kalimantan Timur yang turut hadir juga menyampaikan bahwa Panglima Jilah datang sebagai perwakilan masyarakat Dayak untuk menanyakan kembali realisasi janji tersebut kepada pemerintah. Nah, itu ya teman-teman semua tentang Dayak Center. Jadi sudah ada upaya dari Panglima Jilah untuk menanyakan hal tersebut karena waktu itu sudah dijanjikan informasinya. Kalau saya lihat dari rangkuman berita, kita doakan aja semoga terrealisasi ya di tahun ini ataupun mungkin di tahun depan. Buat teman-teman semua gimana? Setuju dong ya? Kalau saya sebagai orang yang lihat dari awal gitu bagaimana kawasan ini, sangat setuju ya dengan hadirnya ya Dayak Center itu. Jadi kita bisa melihat nih tentang kebudayaan suku-suku Dayak ya, suku Dayak maksudnya di kawasan ibu kota Nusantara. Dan juga itu kan juga nantinya bukan cuma untuk warga lokal kan nantinya, jadi banyak juga, jadi setidaknya turis-turis atau mungkin pengunjung bisa ke sana tuh untuk melihat bagaimana budaya yang ada di ibu kota Nusantara ya kan. Kita doakan aja semoga pembangunannya lancar ya, semoga segera dimulai juga ya, dan intinya ibu kota Nusantara terus maju. Gimana teman-teman? Setuju kan? Setuju dong. Nah, ini ya saya coba lihatkan ke area training center PSSI Nusantara ya, yang sudah ada burung Garuda di pintu masuknya. Sebenarnya saya sudah lama ya nggak ke area ini, nggak ke area training center. Mungkin nanti saya coba cari cari info bagaimana untuk izin ke sana ya, biar saya bisa ngajak teman-teman lagi untuk masuk ke sana. Tapi sementara kita lihat dari luar aja dulu ya kan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke area ini ya, ke area SMA Taruna Nusantara. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung, salam kenal ya. Dan kita sama-sama melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di kawasan ibu kota Nusantara. Oh ya, kalau semua buat teman-teman semua ada mungkin saran-saran ataupun mungkin pengen apa sih yang pengen dilihat gitu tentang IKN, silakan tulis di kolom komentar ya, biar ada gambaran juga di sayanya nih. Jujur aja saya juga agak bingung nih ya, belakangan ini agak bingung gitu mau menampilkan apa, karena memang sudah jadi ibu kota Nusantara sudah selesai gitu. Jadi ya saat ini saya hanya mengabarkan apa yang saya lihat aja nih di sini jadinya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin
informasi apa atau mungkin konten apa yang kita buat, silakan tulis di kolom komentar ya, biar ada gambaran nih buat Dian Rana buat konten ke depannya nih ya kan, setiap harinya. Nah ini dia teman-teman semua untuk jalan ya, jalan bebas hambatan. Tuh kan salah lagi saya. Ini jalan belum ada namanya sih teman-teman. Jadi saya bilang ini jalan akses dari arah KIPP menuju ke sub BP1C gitu ya. Karena memang saat ini kan beberapa kawasan atau lokasi masih kayaknya masih di ini ya, masih di atur atau mungkin masih di teliti gitu untuk dikasih nama apa gitu kan. Sekarang belum ada nih ya kan, belum ada dikasih nama jalan-jalan di kawasan ibu kota Nusantara. Jadi ya sementara kita pakai istilah proyek yang dulu digunakan kan. Ini kan proyek jalan jalan dalam KIPP kan ini kan. Ya nggak sih teman-teman, ini proyek jalan ya kan, proyek jalan dalam KIPP kalau nggak salah ini. Ini dari arah KIPP 1A sampai ke arah KIPP 1C. Dan ini tembusnya juga ke arah Sekolah Taruna Nusantara teman-teman. Gitu. Jadi kita masih tunggu juga ya nama-nama jalan dan juga nama-nama embung. Karena kan embung ini banyak banget di sini ya. Kemarin kan kita dapat berita itu ada sekitar 60 embung ya kan. Mungkin pada saat Bapak Presiden Prabowo meminta revisi penambahan embung kan waktu itu berarti lebih banyak lagi nih ya nama-nama embungnya. Semoga aja nanti pada saat penamaan beberapa tokoh gitu ya disebutkan di situ kan, yang sudah ada sekarang kan MBH ya, MBH terus JKW. Semoga dari mungkin banyaknya embung itu akan ada tokoh-tokoh gitu ya, semuanya termasuk di situ. Amin. Biar ini ya nama-nama biasanya kan gitu jadi perdebatan juga kan. Kenapa ini ya? Kenapa itu ya? Kenapa itu ya gitu kan. Nah, semoga aja nanti tidak terjadi. Ya meskipun terjadi bisa dipahami lah ya kan. Karena kan tokoh di Indonesia banyak ya kan, nggak mungkin bisa masuk semua gitu ya. Semoga aja nanti penamaan itu lancar ya kan. Yang terpenting adalah fungsinya yang bisa berdampak nyata kepada masyarakat luas. Setuju nggak teman-teman? Setuju dong ya. Dan ini dia teman-teman semua, kita sudah sampai di kawasan Taruna Nusantara ya, yang ada di ibu kota Nusantara. Saya coba akan kelilingin dulu ya di kawasan ini untuk melihat bagaimana situasi terbarunya. Dan ya seperti biasa ya, kita juga masih menunggu bagaimana kawasan ini nanti sesaat lagi ya, mungkin tidak akan lama itu akan ada kegiatan-kegiatan ya kan, pembelajaran di sini. Wah, nggak terasa kan? Nggak terasa dong. Karena ya itu tadi, karena kita ngikutin dari awal, kita merasa ikut tumbuh nih di kawasan ibu kota Nusantara. Setuju nggak teman-teman? Meskipun ya kayak memang ada aja dari kita mungkin belum pernah ke IKN ya kan, tapi tetap aja kita merasa bangga gitu. Kita merasa ikut merasakan juga gitu dengan kita melihat bagaimana perkembangan setiap harinya. Ya kan teman-teman? Oke, demikian aja dulu ya untuk video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dirana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada kekurangan informasi. Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya Dirana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.